Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang FNDS dari kelompok kami. FNDS sendiri yaitu Functional Documentation. Kami dari kelompok 5 akan berhadapan langsung dengan Bapak Mayor Infantri Rahmat Riono SAGMM selaku klien pengembang aplikasi dari Koramil 02 Pondok Gede. Di sini tim kami sebagai pengembang aplikasi yang pertama ada Mora Gilbert, Fari Faradin Rahman, Fajar Adrianto, M. Said Hakim, dan M. Irfandi Bagaska. Pada FNDS ini terdapat beberapa daftar isi. Pada bab 1 pendahuluan berisi maksud dan tujuan, dilanjutkan dengan definisi. Pada bab 2 fitur aplikasi berisi tentang fitur umum, dilanjutkan dengan ruang lingkup dan batasan pekerjaan yang berisi ruang lingkup pekerjaan dan batasan pekerjaan. Bab 3 proses bisnis berisi tentang flowchart proses, dilanjutkan dengan narasi proses yang berisi tentang input temuan, penarikan laporan, tutup temuan, notifikasi temuan, dan data transferring. Bab 4 lampiran berisi tentang halaman login, panduan klarifikasi kejadian, panduan klasifikasi kejadian berulang, panduan kemungkinan keparahan, matrik tanggal jatuh tempo, she awareness sheet, rekapitulasi si awareness sheet, tutup temuan. Bab 1 pendahuluan. Sebagai upaya untuk mengendalikan penjadwalan pada suatu instansi dibutuhkan kerapihan dan ketelitian agar penjadwalan dapat tersusun dengan rapi dan tanpa adanya bentrok antara satu jadwal kepada jadwal yang lainnya. Untuk itu kami berinisiatif untuk membuat suatu proyek aplikasi sistem penjadwalan yang akan dirilis oleh Moras Group dengan maksud dan tujuan tersebut. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pengembangan aplikasi ini adalah menyediakan alat kerja bagi tim P2K3L, panitia pembina keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, atau karyawan untuk dapat melaporkan hasil temuan secara langsung, beserta bukti foto di lapangan dan menentukan target waktu penyelesaiannya. Menyediakan alat kerja bagi pihak auditis atau PIC, tempat yang dilaporkan untuk dapat melaporkan penyelesaian temuan, beserta bukti foto penyelesaiannya. Menyediakan alat kerja bagi tim Moras Group untuk dapat melaporkan hasil penilaian atau scoring atas penerapan K3L secara langsung beserta bukti foto di lapangan. Menyediakan alat kerja bagi pihak auditis atau PIC, tempat yang dilaporkan untuk dapat melihat penilaian atau scoring K3L di lokasi tanggung jawabnya. Menyediakan sarana pencatatan setiap kejadian K3L yang akan membantu manajemen untuk meninjau dan meningkatkan efektivitas implementasi K3L di lingkup tanggung jawabnya setiap saat dibutuhkan. Selanjutnya definisi akan dilanjutkan dengan Mora Gilbert. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan definisi. Yang pertama itu ada end user, adalah pengguna aplikasi penjadwalan. Kemudian yang kedua adalah pelapor atau inspektor, adalah tim orang Gilbert yang menggunakan aplikasi penjadwalan. Kemudian yang ketiga itu ada auditi atau area otoritas, adalah orang pihak dinilai atau ditingkatkan penilaian SHE-nya. Kemudian yang keempat ada password, adalah kata sandi yang digunakan untuk mengakses aplikasi. Kemudian yang kelima ada login, tindakan yang dilakukan buat masuk. Yang keenam ada sheet, adalah lembar kerja yang berfungsi sebagai sarana pelaporan temuan atas ketidaksesuaian implementasi pada aplikasi. Kemudian yang ketujuh ada kertas kerja penilaian implementasi aplikasi. Yang kedelapan ada penilaian implementasi K3L. Kemudian yang kesembilan ada NC, non-conformities, di mana berisi ketidaksesuaian tentang segala satu lingkungan kerja yang terhadap aplikasi. Kemudian yang ke-10 ada UC, unsafe condition, di mana dalam terdapat keadaan berbahaya, segala kondisi lingkungan yang peralatan kerjanya itu mengakibatkan bahaya pada aplikasi. Kemudian yang ke-11 ada unsafe action, di mana tindakan berbahaya, segala bentuk perilaku karyawan dan pekerja itu dipantau. Kemudian yang ke-12 ada near miss,
itu hampir celaka segala bentuk eh, implementasi pada aplikasi untuk kejadiannya. Terus yang ke-13 ada save condition, ke-14 ada save action, di mana pada save action ini ada tindakan segala bentuk perilaku karyawan pada saat implementasi aplikasi. Kemudian yang ke-15 ada PIC P23L, di mana nama-namanya itu terdapat pada struktural organisasi yang ditunjuk oleh manajemen itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu definisi yang ada pada FNBS aplikasi kami. Untuk selanjutnya, fitur aplikasi akan dilanjutkan oleh M. Syahid Hakim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur aplikasi. Yang pertama itu ada fitur umum. Yang pertamanya ada kemudahan akses pengguna, di mana ada 4, yaitu aplikasi dapat diakses dengan komputer. Yang kedua, aplikasi dapat diakses tanpa koneksi internet atau offline mode. Yang ketiga, ada hasil sistem penjadwalan didokumentasikan secara paperless. Dan yang keempat, terdapat fitur data dari luar untuk master data. Lalu yang kedua, ada halaman pribadi pengguna, yaitu beberapa data pribadi tidak dibutuhkan pada aplikasi ini. Lalu yang ketiga, identitas pribadi pengguna. Yang pertama, aplikasi dapat digunakan oleh seluruh anggota aplikasi yang masih aktif. Dan yang kedua, setiap pengguna dapat menggunakan langsung aplikasi dengan mengetik username dan kata sandinya. Lalu yang keempat, ada halaman login, yang berarti halaman pertama pada aplikasi sebelum masuk ke sistem. Lalu pada halaman login terdapat pilihan username, password, dan button. Lalu yang ketiga, halaman login berisi fitur seperti lem01, contoh sign up. Lalu yang kelima, gambaran fitur umum. Aplikasi penjadwalan yang dikembangkan memiliki 5 fitur utama, yaitu beranda, yang artinya fitur yang digunakan untuk menampilkan beranda instansi. Lalu yang kedua, profil, yaitu fitur yang digunakan untuk menampilkan profil instansi. Yang ketiga, laman penjadwal, yaitu fitur yang digunakan untuk mengelola jadwal. Yang keempat, laman pengguna, yaitu fitur yang digunakan untuk pengguna atau read only. Dan yang kelima, saran, yaitu fitur yang digunakan jika pengguna ada saran kepada penjadwal. Lalu yang keenam, master data. Pengguna tidak dapat menambahkan, menyunting, dan atau menghapus master data kecuali pengguna yang memiliki role dan otorisasi. Lalu yang kedua, master data yang telah terhubung dengan transaksi dapat dihapus atau diubah. Lalu yang ketiga, pengguna aplikasi ini adalah seluruh pengguna aplikasi yang statusnya masih aktif dan memiliki otorisasi dan role untuk mengakses aplikasi yang dimaksud. Lalu yang keempat, master data yang dibutuhkan pada aplikasi ini adalah yang pertama, master data penjadwal yang terdiri dari username dan password. Lalu yang kedua, master data pengguna. Lalu yang ketiga, master data lokasi. Yang keempat, master data waktu. Yang kelima, master data acara. Dan yang keenam, master data Mores Group. Lalu nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Adrianto. Untuk yang ketujuh, ada kelompok pengguna aplikasi penjadwalan adalah penjadwalan. Yang kedua, tim Mores Group. Yang ketiga, anggota Koramil 02 Pondok Gede. Untuk yang 8, sheet it sheet. Yang pertama, sheet it sheet dihasilkan oleh tim P2K3L atau karyawan atas pemeriksaan atau pengamatan sehubung dengan implementasi SHE di lapangan. Untuk yang kedua, untuk memudahkan proses laporan terdapat satu, aplikasi secara otomatis memberikan nomor urut temuan atau pre-number serta nama dan email ketua P2K3 wakil Mora Gilbert Corporate. Untuk yang kedua, panduan klarifikasi kejadian atau klarifikasi kejadian beserta definisi dan contohnya. Untuk yang ketiga, panduan kemungkinan kejadian berulang. Klarifikasi kemungkinan kejadian berulang jarang sekali dan jarang sekali. Lihat lampiran panduan kemudian kejadian berulang. Untuk yang keempat, panduan kemungkinan keparahan akibat terjadi hal serupa.
Klarifikasi kemungkinan keparahan akibat terjadi hal serupa, ringan, kecil, besar, fatal. Lihat lampiran panduan kemungkinan keparahan akibat terjadi hal serupa. Untuk selanjutnya, berdasarkan matriks tanggal jatuh tempo, aplikasi menentukan tanggal jatuh tempo temuan harus ditutup. Untuk selanjutnya, aplikasi menghitung secara otomatis tanggal tempo closing. Kemudian pelapor menginput deskripsi kejadian dan foto deskripsi tindakan yang dilakukan pelapor serta saran perbaikan pada sheet. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir, aplikasi dapat mempreview laporan sheet. Untuk yang ketujuh, kertas kerja penilaian implementasi K3L dengan panduan. Yang pertama, kertas kerja penilaian implementasi K3L dihasilkan oleh Mora Gilbert Corporate. Sehubung dengan penilaian implementasi aplikasi penjadwalan di lapangan. Terus selanjutnya, untuk memudahkan proses laporan pendapatan. Yang pertama, aplikasi secara otomatis memberikan nomor urut temuan pre-number serta nama dan email ketua kelas. Ketua P23K atau wakil Mora Gilbert Corporate. Yang kedua, aplikasi memberikan panduan untuk hal-hal apa saja yang dinilai standar penilaian, dokumen dan atau foto yang diperiksa sebagai bukti pemeriksaan. Yang ketiga, pelapor menginput nilai beserta bukti foto, aktivitas foto, dokumen dan keterangan yang dibutuhkan. Untuk yang keempat, aplikasi dapat memprint preview dan print kertas kerja penilaian implementasi K3L dan penilaian implementasi K3L sebelum diposting. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfandi. Selanjutnya, ruang lingkup dan batasan pekerja. Yang pertama, ruang lingkup pekerja. Yang satu, rancangan pengembangan aplikasi ini dikembangkan dalam satu platform, yaitu berbasis sistem aplikasi Android. Yang kedua, spesifikasi teknik aplikasi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Satu, aplikasi berbasis web dikembangkan menggunakan developer tools berbasis XML dan atau Java. Yang kedua, batasan pekerja. Yang pertama, pengembangan aplikasi meliputi pekerjaan, pembangunan, implementasi, dan pemeliharaan aplikasi. Yang kedua, melakukan dokumentasi pekerjaan dan source kode aplikasi yang dikembangkan secara soft copy dan hard copy. Selanjutnya, proses bisnis. Yang satu, proses penggunaan aplikasi penjadwalan. Yang pertama, pengguna login. Selanjutnya, pengguna isi username dan password. Selanjutnya, cek data. Selanjutnya, tampilan halaman yang tersedia. Selanjutnya, memiliki halaman yang tersedia. Setelah itu, keluar, selesai. Yang satu, input temuan. Yang satu, proses sign-in. Yang satu, pengguna masuk ke halaman utama aplikasi. Yang kedua, pengguna dapat menginput username dan password. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.